kelas 9 SMP, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini kita pertemuan ketiga membahas pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Kita mulai topik yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Ya. Mungkin anak-anak tak bertanya, bagaimana mendefinisikan bilangan real tak 0, berpangkat 0, dan berpangkat bulat negatif? Bagaimana hubungan bilangan pangkat dan bentuk akar? Untuk memahami bilangan real tak 0 pangkat 0, maka kita perhatikan notasi berikut ini. Nanti yang pertama, kemudian yang kedua nanti kita memperhatikan bilangan pangkat 0, kita kaitan dengan sifat-sifat perpangkatan. Baik, kita mulai yang pertama. Coba kita perhatikan notasi berikut ini. Ada 5749. Ini bisa kita tuliskan, kita jabarkan. Ini ada 5000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. Kalau kita jadikan perkalian ribuan, ini bisa kita tulis 5 kali 1000. Kemudian kalau 700 itu kita tuliskan ratusan, maka 7 kali 100. Kemudian 40 kalau kita jadikan puluhan, maka kita dapatkan 4 kali 10. Kemudian kalau 9 kita jadikan satuan, itu bisa kita dapatkan 9 kali 1. Kemudian dari penjabaran ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 5 kali 1000 itu kalau kita jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah, coba anak-anak perhatikan, 9 kali, kalau ini kita jadikan perpangkatan 10, maka dan kita melihat pola 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, maka ini kalau kita lihat adalah pola menurun, maka 10 pangkat 0. Maka kalau kita simpulkan hubungannya bilangan berpangkat, 1000 ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 3. Kemudian 100 kalau kita jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 2. 10 ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 1. Kemudian yang terakhir 1 ya, itu kita jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 0. Atau sama artinya itu 10 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Kemudian untuk memahami lagi, kita perhatikan contoh, kita gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Tentu saja anak-anak masih ingat sifat-sifat perpangkatan yang kemarin pada pertemuan yang kedua ya. Kalau ada bilangan pokok yang sama kemudian dipangkatkan, ini akan menjadi pengurangan perpangkatannya. Kalau bisa kita tuliskan, ini 5 pangkat 3 dikurangi 3, atau sama artinya 5 pangkat 0. Nah, bagaimana kalau 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3? Kita
hitung menggunakan operasi ya perpangkatan. Ya, perhatikan 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Masih ingat 5 pangkat 3 itu artinya apa? Artinya adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Kemudian dibagi atau per 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian bilangan pokok yang sama kita bagi, ya 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 adalah 1. Sehingga 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. Dari hubungan ini maka bisa kita simpulkan bahwa 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 ini hasilnya adalah 5 pangkat 0. Kemudian kalau kita jabarkan hasilnya 1, maka kita dapat simpulkan 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Contoh yang kedua, negatif 3, saya balik ini ya, pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2, maka ini kalau kita jabarkan ada negatif 3 itu sebanyak sebanyak 3 kali. Nah, ini dibagi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ya. Bilangan yang sama kita bagi maka menghasilkan 1. Bilangan yang sama dibagi bilangan sama hasilnya 1. Bilangan yang sama kita bagi hasilnya 1. Maka kesimpulannya adalah negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2 itu adalah 1 ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sifat perpangkatan? Negatif 3 kita bisa ubah pangkat 2 kurangi 2. Ini hasilnya adalah negatif 3 pangkat 0 ya. Maka dapat kita simpulkan ya, negatif 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kita coba berikutnya, salin dan lengkapi tabel di bawah ini. Suatu bilangan, ingat, suatu bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan soal 3 soal. Bilangan yang anak-anak isi ini nanti kalau dikalikan bilangan 4 pangkat 2 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu artinya berarti ini kita isi adalah angka 1 karena bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. 1 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2. Kalau kita gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan, 1 ini kita ubah menjadi 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2. 4 pangkat 0 tadi hasilnya adalah 1 dikali 4 pangkat 2, maka hasilnya juga 4 pangkat 2. Anak-anak perhatikan, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1, maka kita simpulkan 4 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian contoh berikutnya, negatif 2 pangkat 3 kali berapa? Hasilnya bilangan itu sendiri, maka ini kita isi 1.
Kemudian kalau kita gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan, 1 ini kita jadikan pangkat 0. Sehingga kita tulis negatif 2 pangkat 3 kali 1, ya, ini sama halnya 1, sama artinya 1, maka kalau bilangan dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri negatif 2 pangkat 3. Sehingga kita dapat simpulkan negatif 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Anak-anak mengisi lagi. Ini nah isi berapa? Berarti 1 kali 1/2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/2 pangkat 2. Kita tuliskan dalam sifat operasi perkalian pada perpangkatan 1/2 pangkat 0 kali 1/2 pangkat 2, sehingga bisa kita tuliskan 1 kali 1/2 pangkat 2 sama artinya 1 kali 1/2 pangkat 2 adalah 1/2 pangkat 2. Maka bisa kita simpulkan 1/2 pangkat 0 itu sama artinya adalah 1. Dari contoh-contoh soal di atas, maka dapat kita simpulkan kegiatan 1 dan kegiatan 2 tadi, ya, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut: A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian topik yang kedua adalah bilangan pangkat bulat negatif atau bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Untuk memahami topik ini, mari kita perhatikan contoh tabel berikut. Ayo kita mencoba. Bilangan yang pertama 1/32, atau bisa kita ubah dalam perpangkatan 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat 5. Kalau kita gunakan sifat pembagian perpangkatan, masih ingat ya, 1/2 pangkat 5 ya. 1 ini masih ingat topik yang pertama tadi, kita jadikan perpangkatan dan kita jadikan bilangan pokok supaya sama, kita jadikan 2 pangkat 0, karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, per 2 pangkat 5. Kalau kita gunakan sifat pembagian dan kebetulan ini bilangan pokoknya kita jadikan sama, maka pangkatnya menjadi pengurangan. Itu sama artinya 2 pangkat negatif 5. Maka kita simpulkan bahwa 1/2 pangkat 5 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat negatif 5. Kita coba contoh yang berikutnya adalah 1/81, atau kita sederhanakan jadikan bilangan berpangkat, itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Sama seperti contoh 1 tadi, 1 kita jadikan bilangan berpangkat. Nah, kemudian kita samakan bilangan pokoknya
sehingga ini 3 pangkat 0 per 3 pangkat 4. Masih ingat sifat pembagian perpangkatan? Kalau bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, maka pangkatnya berubah menjadi pengurangan. Maka hasilnya adalah 3 pangkat negatif 4. Maka kita simpulkan 1/3 pangkat 4 itu bisa kita tulis 3 pangkat negatif 4. Contoh yang ketiga, ini langsung saja saya tulis 1/6 pangkat 3. Ini kita jadikan basisnya 6, maka 6 pangkat 0 itu 1 per 6 pangkat 3. Karena basisnya sama, maka pangkatnya berubah menjadi pengurangan, sehingga hasilnya adalah 6 pangkat negatif 3. Sehingga dapat disimpulkan 1/6 pangkat 3 itu bisa kita tulis 6 pangkat negatif 3. Dari contoh di atas, maka kita bisa mendefinisikan nilai A pangkat negatif N untuk A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat. Maka untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Topik berikutnya adalah kita mempelajari bentuk akar. Yang kita pelajari sebelum kita menyederhanakan perkalian bentuk akar, maka perhatikan sifat-sifat yang berlaku pada bentuk akar. Jika ada bilangan A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A itu sama dengan, kalau kita sederhanakan, B ditambah C kali akar A. B ditambah C kali akar A. Ini kita sederhanakan. Kemudian kalau bilangan bentuk akar pada pengurangan, jika ada B akar A dikurangi C akar A, maka bisa kita tuliskan B kurangi C kali akar A. Jika ada perkalian bentuk akar, akar A B ini bisa kita tuliskan akar A kali B atau akar A kali akar B. Dengan syarat jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku akar A per B itu bisa kita tuliskan akar A dibagi akar B. Untuk memahami penyederhanaan bentuk akar, maka kita coba soal-soal berikut. Bentuk akar 8. Maka kita sederhanakan, cari faktor 8. Faktor dari 8 itu kita tuliskan, salah satunya adalah 4 kali 2. Tentu saja mencari bilangan yang bisa diakar. Seperti sifat yang tadi, kalau ada bilangan akar 4 kali 2, maka bisa kita tuliskan akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu sendiri, itu hasilnya adalah 2 dikali akar 2
karena bilangan bukan akar, bukan kuadrat, maka hasilnya adalah tetap akar 2, atau bisa kita tuliskan 2 akar 2. Kemudian soal atau contoh berikutnya, akar 45 ini dicari faktor yang bisa diakar. Ya, saya ambil 9 kali 5. 9 kali 5 adalah 45. Kemudian kita tuliskan akar 9 kali akar 5. Akar 9 itu adalah 3, akar 5 itu adalah tetap akar 5, sehingga bisa tuliskan 3 akar 5. Kemudian akar 0,25, ini kebetulan nilainya adalah desimal, maka kita jadikan bilangan berapa yang bisa diakar. Kalau kita lihat akar 0,25, maka kita jadikan peratusan akar 25 per 100 itu sama dengan 0,25. 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Seperti sifat yang keempat tadi, ini bisa kita tuliskan akar 25 dibagi akar 100, sehingga hasilnya akar 25 itu 5, maaf. Kemudian akar 100 adalah 10. Nah, bagaimana kalau kita nanti menemukan soal yang berupa operasi hitung, ya, bentuk akar yang disederhanakan dalam bentuk operasi hitung, akar 20 ditambah akar 45 sama, akar 20 kita sederhanakan, akar 45 kita sederhanakan, ya. Akar 20 bisa kita tulis, ya, 4 kali 5. 4 kali 5 kan sama dengan 20, ya. Ditambah akar 45, akar 9 kali 5, ya. Dan ingat, kita harus mempunyai akar yang sama nanti, ya. Kita pisahkan akar 4 kali akar 4 kali 5 itu bisa kita tulis akar 4 kali akar 5 ditambah akar 9 dikali akar 5. Anak-anak perhatikan, akar 4 itu 2 kali akar 5 ditambah akar 9 itu adalah 3 dikali akar 5. Perhatikan anak-anak, ada akar yang sama, akar 5, akar 5. Maka kita sederhanakan menjadi, ya, menjadi 2 ditambah 3 kali akar 5, hasilnya adalah 5 akar 5, ya. Untuk soal yang kelima, silakan anak-anak coba sendiri di rumah. Topik berikutnya adalah kita mempelajari penulisan notasi ilmiah. Tujuan pembelajaran ini adalah kita menuliskan notasi ilmiah ke dalam bentuk biasa, atau sebaliknya menuliskan bentuk biasa ke dalam notasi ilmiah. Kita awali yang pertama. Contoh yang pertama adalah diameter matahari adalah
1.390.000.000. Kita mencoba untuk menuliskan bentuk biasa ini menjadi notasi ilmiah, tetapi ada syarat ya, syarat notasi ilmiah atau bentuk baku kita ubah menjadi A kali 10 pangkat N, dimana A ini lebih besar dengan 1, A lebih kecil dari 10. N ini adalah bilangan bulat. Kembali ke soal, diameter matahari 1.390.000.000, 1.390.000.000. Kita mencoba kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah atau dalam bentuk baku. Caranya adalah lakukan pergeseran ke kiri ya, desimal kita geser ke kiri ya. Kita buat bilangan pokoknya dulu 1,39 kali 10, kita hitung bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,39 kali 10 pangkat 9. Ini dalam bentuk notasi ilmiah. Kemudian kita coba contoh yang kedua, 78 juta. Kita ubah A-nya ini menjadi 7,8, ini diantara 1 dan 10 kali 10, kita hitung bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pangkat 7. Nah, bagaimana kalau bentuk biasanya itu kurang dari 1 ya, seperti contoh 0,000000 765. Jika bentuk biasanya itu kurang dari 1, maka nanti desimalnya bergeser ke kanan. Hanya itu antara 1 sampai 10, A lebih besar dari 1, A lebih kecil dari 10. Kita tuliskan 7,65 kali 10, maka kita hitung bergeser ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena itu kurang dari 1, maka ini negatif 8. Kemudian berikutnya adalah kita merubah notasi ilmiah atau bentuk baku ke dalam bentuk bilangan biasa ya. Perhatikan diameter bumi adalah 1,27 kali 10 pangkat 7, maka bisa dituliskan 1,27 kali 10 pangkat 7. Saya tulis kembali menjadi 1,27 kali 10, kemudian
sama pangkanya 7. Ini sama artinya 10 juta, sehingga kita bisa merubah menjadi 1 ya, ini 2 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita pisahkan dengan tanda titik, sehingga 1,27 kali 10 pangkat 7 itu sama artinya, kalau dalam bentuk bilangan biasa, 12.700.000. Kemudian contoh berikutnya, 123 kali 10 pangkat negatif 7. Ini kita ubah menjadi A-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Bisa kita tuliskan 1,23 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 7, sehingga hasilnya adalah 1,23 kali, masih ingat bilangan pokok yang sama, maka kalinya dijumlahkan ya, sehingga menghasilkan 1,23 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian kita coba nomor 3, 4.567 kali 10 pangkat 6 ya. Pertama bilangan kita buat bentuk baku atau notasi ilmiah menjadi 4,567 kali 10 pangkat 123 pangkat 3 kali 10 pangkat 6, sehingga didapatkan 4,567 kali, masih ingat bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita jumlahkan, sehingga hasilnya 4,567 kali 10 pangkat 9. Itu anak-anak untuk pertemuan ketiga kali ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan anak-anak coba kerjakan tugas di buku matematika kelas 9 kurikulum 2013 halaman 58 sampai 59, nomor 2, 5, 10, 11. Ingat ya, dikerjakan buku tugas matematika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.